Keragaman dan ciri khas di Bali ada banyak sekali. Macam-macam kebudayaan lokal di Bali, yaitu yang pertama ada rumah adat. Saat berada di Bali, Detikers pasti akan melihat banyak bangunan yang khas. Rumah adat ini bisa dilihat baik di desa maupun kota. Bahkan ada desa yang sekampung memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah adat Bali menggunakan filosofi Trihita Karana, yang artinya harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni dengan alam, harmoni dengan Tuhannya. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap yang biasanya berbentuk limasan atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen-ornamen rumah yang khas Bali. Kutip dari Detik Travel, ada 10 rumah adat Bali, yaitu Aling-Aling, Angkul-Angkul, Balai Manten, Balai Dauh, Balai Sekapat, Lumpu Jineng, Pura Keluarga, Balai Gede, Pawarenganan, dan Lumbung. Kedua, ada pakaian adat. Bali juga memiliki pakaian adat yang khas. Ada 3 tingkat pakaian adat Bali beserta tata riasnya untuk pengantin. Yang pertama ialah payas mista, yakni pakaian adat Bali yang dianggap sederhana, biasanya dipakai kasta terendah, sudra atau jaba. Kedua, payas madya, yakni untuk tingkat menengah dengan model lebih mewah. Ketiga, payas agung, tampilannya paling mewah dan lengkap. Payas madya dan payas agung bisa digunakan oleh golongan Triwangsa, Brahmana, Kastria, dan Waisa. Yang ketiga, alat musik tradisional. Alat musik dari Bali diantaranya ialah seperangkat gamelan yang terdiri dari berbagai alat musik. Jenis gamelan ini pun beragam, misalnya gamelan gong kabiar, gamelan palonggangan, angklung, gambang, selonding. Ada pula gamelan yang terbuat dari bambu seperti rinding, jegog, dan suling. Selain itu ada juga gangsa, gender, reog, terompong, gong, kendang, dan cengceng. Kemudian selanjutnya ada ritus. Ritus atau upacara adat di Bali ini juga menjadi daya tarik wisata karena bisa disaksikan masyarakat umum. Dikutip dari Detik Travel, satu yang paling terkenal ialah upacara ngaben atau upacara pembakaran jenazah. Kemudian ada melasti atau upacara penyucian diri dengan mendatangi sumber air yang biasanya dilakukan sebelum nyepi. Upacara lainnya ialah galungan yang dilakukan untuk memperingati terciptanya alam semesta dengan cara di rumah bersembahyang, di rumah atau ke pura sekitar. Kemudian ada upacara kuningan, biasanya berdekatan dengan Hari Raya Galungan. Tradisi ini dalam kuningan ialah menyiapkan persembahan berwarna kuning. Bali juga memiliki budaya adat istiadat. Sejumlah desa di Bali masih memegang teguh adat istiadat dengan kuat. Aturan-aturan adat ini disebut dengan awig-awig. Salah satu aturan yang dipegang ialah larangan mempunyai istri lebih dari satu. Jika dilarang, maka orang tersebut akan dikucilkan pada sebuah tempat. Nah, selanjutnya ada kesenian. Ada banyak jenis kesenian di Bali, mulai dari seni tari dan seni musik yang sering ditampilkan di berbagai objek wisata. Kemudian ada seni lukis hingga seni pahat. Ada banyak museum di Bali yang khusus menampilkan. Dilihat dari seni tari saja, ada berbagai jenis tarian yang memiliki keindahan gerak maupun filosofi. Misalnya, tari kecak yang sering dipentaskan oleh sekelompok penari, kemudian tari pendet, tari baris, tari barong, tali legong, hingga tari topeng. Budaya selanjutnya ada permainan tradisional. Permainan tradisional ini masih sering dimainkan anak-anak Bali. Dikutip dari penelitian Institut Seni Indonesia, Denpasar, permainan tradisional Bali tersebut antara lain toklait kancing, kulkuk,
penyu mataluh, meong-meongan, kotak, dan duplak. Kemudian ada makanan khas Bali. Makanan khas Bali adalah gecok. Masakan ini terbuat dari daun pakis, daging, serta santan, menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih, merica, gula, kemiri, kunyit, terasi, daun jeruk, dan sedikit garam. Masakan yang lain yang dapat ditemukan di Bali antara lain babi guling, lawar, sate penyu, ayam betutu, bebek betutu, sate pentul, kacang rahayu. Nah teman-teman, selanjutnya budaya yang ada di Bali. Ini berikut yang bisa kalian kunjungi dan pertimbangkan saat pergi berlibur ke Pulau Dewata. Yang pertama ada patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana ini setinggi 121 meter dan lebar 64 meter. Ini jadi salah satu ikon budaya Bali. Nah, lokasi patung ini ada di area Taman Budaya Tempat Wisata Ungasan Bali, yakni Taman Budaya GWK, tepatnya di Jalan Raya Uluwatu, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Ukuran raksasa patung inilah yang jadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Bahkan patung ini lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika. Nah, yang kedua ada Pura Tanah Lot. Sebagai salah satu pura yang disucikan di Bali, Pura Tanah Lot juga jadi ikon Bali yang terkenal. Lokasi pura ini ada di atas batu besar lepas pantai dengan pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah objek wisata yang sayang untuk dilewatkan jika kalian berkunjung ke Bali. Nah, keunikan dari pura ini adalah lokasinya yang indah dan wisatawan bisa menikmati pemandangan sunset dan siluet pura. Ini tentu hanya bisa kamu lihat di Bali saja. Nah, yang ketiga, pura di tengah danau. Selain letak Pura Ulun Danau yang unik, letak pura yang berada di dataran tinggi membuat udara sejuk selalu dapat dirasakan di siang hari. Nah, karena keunikan lokasi Pura Ulun Danu di Danau Bedugul Baratan, maka foto Pura Ulun Danu selalu ada di media iklan para wisata Bali. Objek wisata Pura Ulun Danu Baratan bagi wisatawan yang berlibur di Bali selalu menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi wisatawan. Nah, kebudayaan selanjutnya ada pawai ogoh-ogoh. Sehari sebelum Nyepi, biasanya dilakukan prosesi Hindu Bali yang disebut ngerupuk atau ngegerupukan. Ritual pengerupukan dilakukan di setiap desa di Pulau Bali. Sore hari, penduduk setempat melakukan ogoh-ogoh di jalan utama. Ogoh-ogoh adalah jenis patung berukuran raksasa, tetapi terbuat dari bahan yang ringan, sehingga mudah untuk dibuat arak. Nah, kebudayaan selanjutnya adalah balapan kerbau. Mangkepung adalah tradisi pacuan kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Ratusan pasang kerbau berlomba untuk mencapai garis finish tercepat yang dipimpin oleh seorang pengendara. Kebudayaan Bali selanjutnya ada perang pandan. Tradisi perang pandan di Desa Tenganan, Paringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali sudah dikenal hingga mancanegara. Perang pandan di Desa Tenganan dikenal masyarakat Bali dengan sebutan Geret Pandanus. Namun masyarakat asli Desa Tenganan menyebut tradisi Geret Pandan sebagai Mekare-kare. Itulah tradisi dan kebudayaan yang ada di Bali. Semoga teman-teman semua dapat terhibur dan dapat menambah pengalaman atau pengetahuan teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.